Kalau kepemilikan itu tidak bisa dipindah tangankan, untransferable, khususnya untuk wadah papir seperti ijazah ini salah semua ini. Ini adalah ranahnya TUN sebenarnya kalau seandainya itu ada terjadi diduga ada yang dipalsukan gitu. Yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian. Nah, sekarang begini, untuk ijazah ini spesifik sekali. Jadi kalau kita tidak mengerti referensi hukumnya, akan terjebak dengan suasana seperti ini, ya kan? Sekarang yang penting itu adalah siapa legal standingnya. Legal standing itu adalah orang yang berkepentingan. Ini loh ijazahnya. Kemarin-kemarin yang disebutkan barangnya analog, barangnya fisik. Mana sekarang barang fisiknya? Mana barang analognya? Kemudian disalahkan, oh itu kan soal digital, ini forensik kan digital gitu, harusnya forensik analog. Nah sekarang barang analognya nggak ada, barang analognya nggak ditunjukin. Kalau itu wadah papir tidak bisa ditransfer seperti halnya kita tahu ijazah itu nggak bisa ditransfer karena diberikan setelah menempuh jenjang mekanisme yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dia belajar sekolah, dia bayar SPP, dia memenuhi ini, skripsi dan sebagainya. Kalau ingin menjawab keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan dating analisis, analisis penanggalan. Dan itu dilakukan di sidang senat gitu. Senat dari fakultas itu menguji skripsinya atau disertasi atau tesis itu ya, kalau untuk tingkat-tingkat S2, S3 itu baru diberikan ijazahnya itu. Ijazah itu nanti disahkan oleh dikti. Nah, dikti ini juga tidak memiliki kewenangan untuk ya menentukan benar tidaknya ijazah itu. Tidak, yang menentukan itu adalah di repotoriumnya fakultas, di repotoriumnya universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Ini yang kita dudukkan dulu persoalannya. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Iya, memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Tataran teknis ilmiah, fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain, itu adalah ini ijazahnya fake, wajahnya not match atau mismatch dengan alat, dengan software. Jadi kami menggunakan itu. Yang kedua, bagaimana ini bisa dipermasalahkan tanpa ujuk-ujuk dan sebagainya? Yang bisa dipermasalahkan sertifikat itu adalah ketika dia melamar kerja nih.
setelah melamar kerja ternyata dipalsukan ya ijazahnya, dicurigai palsu gitu. Kan dimintain legalisasi bisa saja dipalsukan juga kan. Nah, dimintakan kepada instansi ataupun universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau universitas mengatakan kami tidak mengenal ijazah ini, itu totally fake. Kapan diprediksi itu tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analysis untuk memprediksi usia kertas, itu baru authenticity. Oke. Itu yang disebut dengan dalam teori hukum itu adalah falsehood secara substansi. Karena ada 3 teorinya seperti itu ya, ada intellectual falsehood ya, ada namanya material falsehood atau substansi falsehood, yang ketiga ada formal falsehood. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan, kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik. Jadi artinya adalah bahwa yang kita hasilkan itu adalah temuan dari ilmu pengetahuan, dan itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat hiruk pikuk masalah jasa ini, menurut saya ini salah kaprah semua ini. Pengadilan tidak punya kewenangan untuk menentukan ini sah atau tidak, karena ini bukan kewenangannya pengadilan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau Laboratorium Forensik Bareskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo, begitu. Pengadilan itu hanya mengadili apabila ada sengketa kepemilikan terhadap objek yang bisa ditransfer ataupun yang bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan, contoh sertifikat. Nah, itu kepemilikannya bisa itu diuji di pengadilan negeri, tapi untuk administrasinya ditun seperti itu. Jadi kalau sekarang mau ditarik-tarik misalnya, Nggak ada motif politik sama sekali? sama sekali nggak ada. Bareskrim pun kita hormati kok. Oke, hasil itu kita hormati, ya. Kita hormati itu sebagai temuan dari Bareskrim terhadap satu alat bukti yang ada. Kami juga punya temuan. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Subscribers ini heran. Tapi karena keheranannya ini tidak mencapai satu jawaban, ya inilah jawabannya ya. Kalau mau berbicara teori hukum, ya seperti itu. Warde papir itu ada 2 macam, ada yang transferable, ada yang non transferable. Warde papir transferable itu ya contohnya saham ya, waran ya kan, surat-surat berharga yang sudah dilakukan mekanisme yang sudah ditentukan ya. Misalnya juga terhadap surat-surat berharga yang ada di pasar modal itu kan, surat-surat yang berkenaan dengan bisnis ya, surat utang ya, surat segala macam itu, tagihan dan lain sebagainya. Ini yang bisa diuji di pengadilan. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya tadi dikatakan identik. Sekarang identik itu tidak diumumkan juga. Sampel pembandingnya apa? Kalau sampel pembandingnya dari gerombolan yang sama, ya sama aja. Misalnya itu sama-sama dicetak atau direproduksi pada saat yang sama. Kalau yang namanya ijazah, namanya KTP, bukan kewenangan pengadilan itu kewenangan tata usaha. Kalau seandainya yang bersangkutan merasa dirugikan, contoh misalnya yang melamar kerjaan tadi, atau mungkin ya instansi pemerintah yang mengeluarkan, contoh lurah merasa kok ini bukan produk kami, nah lurah bisa tuh memproses itu gitu. Jadi bukannya sembarang orang, karena itu sifatnya sangat privat. Saya ulangi, sangat privat. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa melihat itu. Ijazah saya
Ya kan nggak boleh sembarang orang bisa lihat gitu. Orang yang berkepentingan aja yang melihat gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kita cukup kecewa ya apa yang diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, bahwa kalau mereka mengaku bahwa yang dilakukan adalah SCI atau Scientific Crime Investigation, maka semua metode prosedur itu dilakukan dalam ruang-ruang ketat yang namanya sains. Maka kalau kita sains, maka dia memerlukan metode, disebutkan nama metodenya, nama prosedurnya, perlakuan terhadap objek uji bagaimana, terus outputnya apa, variabel keluarannya. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli itu benar ya. Itu masuk dalam hukum administratif resprah itu. Benar Profesor itu ngomong. Ya kalau mau dipermasalahkan ya bisa saja seperti ya Pak Jimli itu ngomong ya. Ijazah saya juga tertulisnya A Sidiki pakai Q. Waktu saya surat di, nggak tahu surat apa, saya kurang jelas juga tuh, kata beliau itu ngomong ya ditulis pakai K, Asidiki gitu. Ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya, gitu loh. Ya kan? Ya, kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, kena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu. Beda namanya itu dengan sekarang, cara nulisnya. Saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Tapi kan itu kan di dalam ilmu administrasi, hukum administrasi kan ada namanya minor discrepancy, ada major discrepancy. Kalau itu minor discrepancy, diverifikasi, dikoreksi, ada tindakan-tindakan korektif, itulah namanya minor discrepancy. Tetapi misalnya variabelnya adalah persentasi keidentikan. Berapa persen keidentikan antara objek A dengan objek B, referensinya apa? Makanya saya bilang meskipun didapatkan itu persentase keidentikan, itu tetap juga tidak menjawab authenticity atau keaslian dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazah dari Bapak Jokowi gitu Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri, karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Sekarang bukan yang dari kami, ada pakar dari ITB juga yang kemarin juga meresearch. Ada 3 ijazah, 1115, 1117, 1120. Ternyata yang 1115 dengan 1117 itu identik. Yang dengan 120 enggak, gitu loh. Nah, sekarang sampelnya sama enggak gitu. Karena kalau sampelnya tidak diumumkan, itu ini pun sebenarnya Puslap itu sudah beruntung banget ya. Kemarin-kemarin sudah kita kasih guiding. Tapi kalau major discrepancy berarti itu sudah menyangkut substansi. Ini yang bisa dipidana. Seperti itu. Contoh misalnya orangnya beda, ya kan? Terus memakai itu. Itu substansi, itu bukan minor ya. Itu major discrepancy. Jadi terkait tadi kalau ijazah ya, kalau terkait dengan lembar pengesahan skripsi yang kami duga itu tidak berkesesuaian secara teknologi karena menggunakan font digital Times New Roman yang
penggunaan awalnya saja secara rilis pertama itu tahun 92 dan itu di Amerika. Dan mengingat dari kerapatan PPI atau DPI dots per inchinya itu sudah sangat tinggi, saya duga itu diproduksi dengan menggunakan Microsoft Word yang ada di Windows XP dengan kerapatan DPI semacam itu yang dirilis tahun 2004 sampai 2005. Begitu loh. Nah, penjelasan dari Dirtipidum itu cukup mengecewakan. Di mana mereka mengatakan mereka mengujinya dengan cara lebar pengesahan itu diraba, terus dirasakan ada cekungan. Ini kan bukan perasaan. Jadi tidak ada saintifik kalau itu cuma diraba, terus dirasakan, baru ada cekungan. Itu bukan saintifik. Hanya naratif saja. Kalau mau fair sebenarnya, tadi tunjukkan, jangan hanya nunjukin foto-foto, tapi nunjukkan ijazahnya. Bahkan kalau boleh sebenarnya, kalau mau fair betul, kemarin tuh ijazahnya nggak dikembalikan. Ijazahnya masih disita oleh Puslap, kemudian ditunjukkan, ini loh ijazahnya. Kemarin-kemarin yang disebutkan barangnya analog, barangnya fisik. Mana sekarang barang fisiknya? Mana barang analognya? Kemudian disalahkan, oh itu kan soal digital, ini forensik kan digital gitu, harusnya forensik analog. Lah sekarang barang analognya nggak ada, barang analognya nggak ditunjukin di mana. Jadi ini permainan akal sehat saja, ya kita tantang, kita challenge, ya gitu, bahwa sekali lagi ini masih salah satu proses saja dari sebuah rangkaian hukum yang sangat panjang sampai dengan itu nanti ujungnya adalah di pengadilan atau bahkan kalau itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi hiruk pikuk ini satu tempo menurut saya ini membingungkan masyarakat dan teorinya salah itu. Ya, saya sudah berkali-kali ngomong ini salah teorinya itu. Ya, mudah-mudahan ya cepat aja selesai ya. Tapi putusan yang diberikan oleh pengadilan itu tidak bermakna apa-apa karena tidak punya kewenangan. Ya kan? Seseorang mendapatkan ijazah itu dia sudah memiliki kapasitasnya dan itu melekat sampai meninggal, sampai habis meninggal selesai itu ijazah itu ikut persis seperti putusan selah, ya putusan selah memberikan konservator berselah sampai pada putusan akhir itu melekat terus persis itu ijazah. Jadi putusan ngomong apa ini kalau orangnya sudah meninggal dunia ijazahnya itu juga nggak bisa dipakai, ya kan, tidak ada bisa dipakai ijazah itu setelah orang itu meninggal karena itu hak pribadi melekat. Saya ulang ya, melekat pada pribadi, tidak bisa ditransfer. Salam waras. Nah, dan pada akhirnya rombongan Roy Suryo, Tifa dan Rismon ini melapor ke Komnas HAM. Ya, drama yang sangat menjijikkan kalau saya bilang ya. Jadi mereka ini melapor ke Komnas HAM bahwa mereka itu dikriminalisasi, dikriminalisasi ya. Kemudian bahwa mereka itu dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dilaporkan oleh Pak Jokowi, kebebasan mereka itu dirampas untuk melakukan ekspresi. Jejak digital itu tidak akan hilang. Dari masyarakat itu sudah sangat tahu bahwa dari berapa tahun yang lewat Anda menggembor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan narasi-narasi yang sangat provokatif. Gantung Jokowi, seret Jokowi dan sebagainya. Sekarang Anda main fine fiktif mengatakan bahwa Anda dikriminalisasi. Anda sehat. Saya kira Anda pasti sakit ya, sakit jiwa. Nah, Anda mencari dukungan ke sana ke sini untuk menyatakan bahwa Anda itu dikriminalisasi. Jadi Anda meminta dukungan dari Prabowo nggak digubris, Sultan Hamengkubuwono juga nggak digubris, sekarang ke Komnas HAM ya menyatakan Anda itu kelompok-kelompok Anda itu hanya didukung oleh Habib Rizik dan kelompok Reuni 212. Mana nih kelompok Reuni 212 yang mempunyai agenda pemecah belah bangsa Indonesia ya, kelompok 212 Reuni 212 yang telah menjatuhkan Ahok. Nah, kalau Ahok itu jatuh itu karena dulu itu media sosial ini belum begitu banyak di masyarakat, jadi gembar-gembor kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan kepada Ahok itu tidak terungkap dengan jelas karena masyarakat untuk mengakses itu hanya melalui media televisi kemudian yang lainnya dari bisik-bisik. Kalau sekarang kan media sosial platform manapun menayangkan apa yang dikerjakan oleh pemecah belah bangsa ini.
Jadi masyarakat itu sudah sangat cerdas sekali, sudah bisa melihat tingkah laku Anda, bagaimana provokasi Anda itu. Jadi kalau saya bilang itu sangat jijik sekali dengan drama yang Anda lakukan. Ingat nggak dulu si Rismon itu dengan pastinya menyatakan 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Kemudian si Riza Padilla, gantung Jokowi. Kalau Tifa atas nama dengan menjual agamisnya itu mengatakan memfitnah Jokowi. Sekarang Anda merasa dizolimi. Hey, masyarakat tidak tidur. Masyarakat itu sudah pinter. Yang hanya mendukung Anda itu lansia-lansia, aki-aki ya. Aki-aki yang Anda janjikan untuk masuk surga. Kalau anak muda, orang waras, no. Hasutan Anda tidak berhasil. Jadi selamat menikmati kegundahan di hati Anda. Roy Suryo, Tifa, Rismon, Egy Sujana, dan Egy Nurjana, dan si Kurnia ya. Silahkan Fadila ya, Rizal Fadila, kemudian Abraham Sahman mungkin nantinya, kemudian siapa itu, Michelle Sinaga. Nah, akan menikmati kegentaran, kecemasan dalam hati Anda yang akan menerima hukuman baik moral maupun hukum pidana yang akan Anda dapatkan. Jadi buat netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu juga belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi. Tapi ini hukumnya kayak orang-orang dia yang memfitnah, dia yang merasa dianiaya, terus ngelapor Komnas HAM. Orang Komnas HAM juga orang pinter, nggak seperti Anda pekok-pekok. Salam waras.